sini saya akan menjawab soal nomor 1 menggunakan aplikasi SPSS. Kita copy data yang ini, yang X1, X2, dan Y1. Lalu kita pindahkan ke aplikasi Excel. Setelah itu kita copy kembali aplikasi SPSS. Setelah klik variabel view, kita rubah namanya di sini X1, X2, Y, desimalnya kita 0. Kemudian klik data view, klik analyze, regresi, linear, masukkan Y1 ke independen, masukkan X1 dan X2 ke independen, masukkan save, klik start sheet yang ini, kemudian continue, klik OK. Nanti akan muncul data seperti ini. Kita kembali lagi ke awal, kemudian klik analyze, kemudian non-parametric text yang ini, kemudian klik legacy dialog, kemudian klik satu sampel KX yang ini, masukkan starting yang ini ke text variable list, kemudian klik normal, kemudian klik OK, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Kita copy aja, kita taruh di sini terlebih dahulu. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai asimsik 2 Taylor sebesar, di sini nilai tersebut lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Sehingga normalitas terpenuhi. Ini untuk uji normalitas data ya. Di sini kita tulis namanya. Kemudian kita akan mencari uji linearitas. Untuk uji linearitas kita kembali ke aplikasi SPSS, kemudian klik analyze, comparements, kemudian klik mains yang ini, kemudian masukkan variabel Y ke independent list, kemudian variabel X1 dan X2 ke independent list. Kemudian setelah itu klik option, kemudian klik text of linearity yang ini, masukkan aja, klik aja, kemudian klik continue, klik OK, maka hasilnya akan keluar seperti ini ya datanya. Kita copy aja datanya yang ini, kita salin data yang tadi ke sini
Sama seperti tadi, kita kembali lagi ke SPSS. Kita masukkan yang X2-nya, yang ini. Kita copy ya, yang data yang tadi di sini. Kemudian kita akan interpretasikan hasilnya seperti ini berdasarkan data di atas. Diketahui bahwa nilai asing SIG pada garis deviation for linearity lebih ini lebih 0,639 ya untuk variabel X, 0,05 untuk variabel X1, maka data bersifat linear sehingga asumsi terpenuhi. Sedangkan untuk di atas bahwa nilai SIG pada garis deviation for linearity yang X2 ya. Di sini nilainya berapa? 0,31. 0,031 berarti kurang dari 0,05 untuk variabel X2, maka data bersifat tidak linear sehingga asumsi tidak terpenuhi. Oke. Kemudian kita akan mencari heteroskedastisitas yang ini, kita copy aja. Oke. Ini masih soal yang pertama. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Sini kita copy. Kita akan mencari uji heteroskedastisitas dengan aplikasi SPSS. Kita kembali ke data awal. Kemudian klik analyze. Kemudian regression linear. Kemudian untuk metode yang ini klik enter dan masukkan yang variabel tadi. Kemudian klik aja. Di sini yang membedakannya adalah plot. Kemudian masukkan ini ke X. Kemudian yang ini, yang SRID yang ini, masukkan ke Y. Setelah itu klik aja continue. Klik OK. Kemudian hasilnya akan muncul seperti ini. Ini ya hasilnya, kita copy aja.
kita perkecil. Kemudian kita interpretasikan hasilnya ya. Dari grafik scatter plot di atas terlihat menyebar luas secara acak di atas sumbu X dan tidak membentuk pola tertentu sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas dan asumsi terpenuhi. Selanjutnya kita akan mencari di sini multikolinearitas. Kita copy aja yang ini ya. Untuk menjawab uji multikolinearitas, kita akan menggunakan aplikasi Excel ya, sama. Sini. Kita kembali aja ke aplikasi Excel. Kemudian klik Analyze, Linear, Regresi, kemudian klik Linear. Kemudian setelah itu kita akan klik Statistik, kemudian centang model fit yang ini, yang entimatis juga centang, kemudian klik ya, yang kolinearita dialog yang ini, kemudian klik Continue aja. Klik OK, maka hasilnya akan seperti ini. Kita copy aja, kita pindahkan ke aplikasi Word ya, yang soalnya tadi. Nah, setelah itu kita akan interpretasikan hasilnya. Bahwa nilai tolerance lebih dari 0,01 dan nilai V kurang dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa antara variabel X tidak terjadi multikolinearitas sehingga asumsi terpenuhi. Kemudian kita akan mencari uji regresi linear. Regresi linear berganda variabel Y. Kemudian yang kedua, nilai T hitung variabel X2 adalah di sini nilai T hitungnya 2,871
Dan nilai sig di sini nilai signya adalah 0,011. Karena nilai kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial X2 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Kemudian kita akan mencari uji F. Di sini kita akan kembali ke Excel ya, ke aplikasi SPSS. Kita akan cari ANOVA yang ini, kita copy aja hasilnya, masukkan ke soal yang tadi, kemudian kita copy, kita tekan tabel ANOVA. Di atas diketahui nilai uji F. Di sini nilai uji F-nya adalah 10,0500 dan nilai sig-nya 0,001. Karena nilai sig kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Kemudian kita akan mencari hasil uji koefisien determinasi. Kita kembali ke aplikasi SPSS ya. Kemudian kita lihat di sini hasil model summary. Nih, kita copy aja hasilnya. Kita masukkan ke Word. Kita interpretasikan hasilnya. Bentar ya. Dari tabel model summary terlihat nilai korelasi. Di sini nilai korelasinya adalah 0,743. Terdapat korelasi yang sangat kuat antara variabel X1 dan Y. Kemudian kita lihat nilai R², di mana nilai determinasinya adalah 0,553. Artinya variabel X1 dan X2 memberikan kontribusi pengaruh terhadap variabel Y sebesar di sini sebesar
55,3%. Sisanya 44,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian kita akan lihat dari standar dari nilai adjusted R-square di mana R-square-nya adalah 0,50. Artinya variabel X1 dan X2 memberikan kontribusi pengaruh terhadap variabel Y sebesar 50% dan 50% lainnya dipengaruhi faktor lain. Untuk soal nomor 2, kita copy terlebih dahulu data di atas ini. Kemudian pindahkan ke aplikasi Excel. Setelah itu kita copy kembali datanya. Kita copy ke aplikasi SPSS. Kita rubah namanya di sini sebelum dan di variabel kedua sesudah. Untuk desimalnya kita nolkan saja. Setelah itu kembali ke data view, klik analyze, kemudian deskripsi statistik, kemudian klik explore, masukkan kedua variabel ini ke independent list, klik plots, kemudian centang normality plot with text, kemudian klik continue, kemudian klik OK dan akan muncul hasil data sebagai berikut. Kita kembali ke aplikasi SPSS, klik analyze, kemudian klik comparemex, kemudian klik file sample text, kemudian masukkan variabel sebelum ke variabel pertama dan variabel sesudah ke variabel kedua, kemudian klik OK, maka akan muncul hasil datanya seperti ini. Kita masukkan saja data uji normalitas datanya yang tadi ya, yang text of normality ini ke soal tadi, ke sini. Untuk penjelasannya, apakah terdapat uji normalitas, kita tulis di sini hasil uji normalitas Shapiro-Wilk sebelum menggunakan medsos mempunyai nilai sig. Di sini nilai signya adalah 0,023 dan sesudah menggunakan medsos mempunyai nilai sig sebesar, di sini nilai signya sebesar 0,063 lebih dari 0,05 dan dapat disimpulkan
bahwa tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai uji Pirate Sample Text. Yang ini kita copy, masukkan ke sini sama seperti tadi. Salin aja datanya yang tadi ya, yang Pirate Sample Text di sini. Selanjutnya kita akan interpretasikan hasilnya. Untuk Pirate Sample Statistik, untuk hasil promosi penjualan sebelum menggunakan medsos, mempunyai nilai SIG rata-rata. Di sini nilai rata-ratanya 22,22, dan sesudah menggunakan medsos mempunyai rata-rata 32,83. Kemudian Pirate Sample Correlation di mana mempunyai correlation sebesar 0,373 dan nilai SIG sebesar 0,128. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa tidak ada signifikan atau tidak bersignifikan. Selanjutnya yang ketiga itu kita akan lihat dari data Pirate Sample Text, di mana data tersebut kita akan menentukan sebelum menggunakan medsos dan sesudah menggunakan medsos. Medsos diperoleh nilai SIG 2 Tilde sebesar 0,00. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah menggunakan medsos. Untuk menjawab soal nomor 3 ya, kita copy aja ya data ini. Oke, copy, masukkan ke Excel. Jika sudah masukkan ke Excel, kita copy kembali yang ininya, datanya saja. Kemudian masuk ke aplikasi SPSS, paste. Kita rubah di sini namanya ke variable view.
Kita rubah di sini namanya kinerja, dan di sini gender. Oke, untuk desimal sama 0. Untuk values di sini kita klik 1, tadi pria ya. Untuk 2-nya berarti wanita. Di sini. Kemudian klik OK aja. Untuk make sure-nya kita nominalkan saja. Kita kembali ke data view, klik analyze, deskripsi statistik, explore. Kemudian masukkan kinerja dan gender ke dependent list, kemudian klik plot, kemudian klik normality plot with text, kemudian klik continue, OK, maka akan muncul data seperti ini. Ini datanya. Kita akan cari uji main with new, klik analyze, kemudian non parametric text yang ini ya, kemudian klik legacy dialog, kemudian klik 2 independent sample, kemudian klik kinerja ke text variable list, kemudian klik gender ke grouping variable, dan klik aja defini group yang ini, kemudian klik 1 dan di sini klik 2, kemudian klik continue dan klik OK. Nanti hasil datanya seperti ini. Oke, kita masukkan aja tadi hasil uji normality-nya yang ini. Kita masukkan ke ini soal nomor 3. Untuk apakah distribusinya normal atau tidak, kita lihat di soal yang kedua. Kita copy aja ya, soalnya sama hasilnya di sini. Untuk membedakannya adalah penjelasannya. Kita copy terlebih dahulu aja. Di sini kita sel. Nah, untuk hasil uji normality sapi raw wheel, di sini kan sebelum menggunakan medsos, kita rubah aja namanya menjadi kinerja pegawai mempunyai nilai SIK sebesar, di sini nilai SIK-nya adalah 0,11, dan gender di sini nilai SIK-nya 000, berarti kurang dari 0,5, dan dapat disimpulkan bahwa hasil kinerja pria dan wanita tidak berdistribusi normal. Kemudian kita akan copy hasil uji main with new kembali ke aplikasi SPSS. Ini hasil datanya, kita copy aja, masuk ke aplikasi Word soal yang tadi. Di sini kita kembali lagi. Oke. Untuk penjelasannya berarti karena nilai SIK 2 toilet sebesar 0,470 lebih dari 0,05, artinya tidak terdapat perbedaan
antara kinerja pria dan wanita. Selanjutnya untuk soal nomor 4 ini kita copy aja aplikasi Excel. Seperti ini, kita ratakan terlebih dahulu kanan kirinya supaya lebih rapi. Tadi yang dicari adalah nilai rata-rata. Nilai rata-rata 17. Kita di sini klik sama dengan, kemudian average. Untuk mencari nilai rata-rata ini menggunakan rumus Excel. Kemudian kurung buka, kita copy aja data ini, kemudian kurung tutup dan klik enter, maka hasilnya seperti ini. Kita nominalkan atau kita desimalkan dengan simbol ini, sama seperti K1. Rumus kedua sama dengan klik sama dengan average, kemudian kurung buka, kita copy saja data ini, kemudian kurung tutup, kemudian klik enter, maka akan muncul data seperti ini atau hasil seperti ini. Kita nominalkan saja, kemudian salin terlebih dahulu. Kita pindahkan ke aplikasi Word atau soal yang tadi. Kita sini aja. Oke. Ini kita udah selesai ya untuk mencari hasilnya seperti ini.